Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggota dari Denia Wulandari, Raihan Madito, dan Regina Juniarti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertempuran Margarana atau Puputan Margarana yang terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali. Latar belakang terjadinya pertempuran Margarana dipicu oleh hasil perundingan Linggajati. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 1946. Dengan demikian, Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. Tidak masuknya daerah Bali sebagai bagian dari Indonesia melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur lainnya. Untuk mencapai maksudnya tersebut, Belanda membujuk Kepala Divisi Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai, agar bersedia diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Timur yang disingkat NIT. Namun, Ngurah Rai menolak dengan tegas ajakan tersebut. Ia lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya dan bertekad melawan Belanda. Kronologi terjadinya pertempuran Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Perintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru terlaksana 3 hari kemudian. Posisinya pada malam tanggal 18 November 1946. Pada hari tersebut, pasukan Ciung Wanara berhasil menguasai detasemen polisi Nica di Tabanan, serta merebut puluhan senjata lengkap dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Ciung Wanara kembali ke desa Adeng, Marga Tabanan. Peristiwa ini memicu amarah Belanda. 2 hari setelah peristiwa itu, yaitu tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok, dan mulai mengisolasi desa Adang Marga. Belanda juga harus mendatangkan bantuan tentara dari Bali dan Lombok, ditambah pesawat pengeboman dari Makassar untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai. Jalannya pertempuran dimulai sekitar pukul 9 sampai 10 WIT pada tanggal 20 November 1946. Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang, seluruhnya gugur di medan laga, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Namun, Belanda juga mengalami kerugian besar. Sebanyak 400 orang tentaranya tewas. Lalu, apa isi perundingan Linggajati yang memicu perlawanan rakyat Bali? Di perundingan Linggajati yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia atau RI. Dan yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Dampak dari kekalahan pertempuran Margarana yaitu
Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda. Sedangkan di kubu lawan, sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.